Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Makna Kesehatan Mental dan Abnormalitas dalam Perspektif Islam. Topik yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama yakni mengenai makna kesehatan mental, yang kedua ada tanda-tanda kesehatan mental, yang ketiga ada makna abnormalitas, dan yang keempat ada tanda-tanda abnormalitas dalam perspektif Islam. Kesehatan mental dalam perspektif Islam merupakan suatu kemampuan dari individu dalam mengelola fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Istilah kesehatan mental diambil dari konsep mental higienis. Kata mental berasal dari bahasa Yunani. Pengertiannya sama dengan psike dalam bahasa Latin yang artinya psikis, jiwa atau jiwaan. Jadi istilah tentang higienis dimaknakan sebagai kesehatan mental atau jiwa yang dinamis, bukan statis, karena menunjukkan adanya usaha untuk peningkatan. Kemudian pendapat dari para ahli, yaitu ada Profesor Dr. Zakiyah Darajat, terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa dan dari gejala-gejala penyakit jiwa. Yang kedua ada kemampuan seseorang untuk penyesuaian diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan masyarakat serta lingkungan di mana ia tinggal. Yang ketiga ada terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem yang biasa terjadi, yang merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Kemudian dari Dr. Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi namanya. Kemudian agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama ada Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama, dan bahwa amal soleh harus disertai iman. Kemudian ada Quran surat Ar-Rod ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati mereka menjadi tentram. Mengenai prinsip-prinsip kesehatan mental menurut Maslow dan juga Mitliman, menguraikan pandangannya dengan menyebut manifestation of psychological health. Maslow menyebut kondisi yang sehat secara psikologis dengan istilah self-actualization sekaligus sebagai puncak kebutuhan dari teori hierarki yang telah disusunnya. Manifestasi mental yang sehat secara psikologis menurut Maslow dan juga Mitliman tercermin dari 11 dimensi kesehatan mental, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu adequate feeling of security, yaitu rasa yang memadai. Perasaan merasa aman dalam hubungan dengan pekerjaan sosial dan juga keluarganya. Kedua, adequate self-evaluation, kemampuan menilai diri sendiri yang memadai. Hal ini mencakup memiliki harga diri yang memadai dan merasa ada nilai yang sebanding antara keadaan diri yang sebenarnya dengan potensi diri dan juga prestasinya.
Memiliki perasaan berguna akan diri sendiri, yaitu perasaan yang secara moral masuk akal dan tidak diganggu oleh rasa bersalah yang berlebihan. Mampu mengenai beberapa hal yang secara sosial dan personal tidak dapat diterima oleh kehendak umum yang selalu ada sepanjang kehidupan di masyarakat. Yang ketiga yaitu adequate spontaneity and emotionality, yaitu memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain. Hal yang ditandai oleh kemampuan membentuk ikatan emosional secara kuat dan juga abadi, seperti hubungan persahabatan dan cinta, mampu mengekspresikan ketidaksesuaian dan juga ketidaksetujuan, tanpa kehilangan kontrol mereka. Kemampuan memahami dan membagi perasaan kepada orang lain, kemampuan menyenangi diri sendiri. Membentuk ikatan emosional secara kuat dan juga abadi, seperti hubungan persahabatan, cinta, mampu mengekspresikan ketidaksukaan dan juga ketidaksetujuan tanpa kehilangan kontrol diri sendiri. Kemampuan memahami dan mengekspresikan, membagi perasaan kepada orang lain, kemampuan menyenangi diri sendiri. Yang keempat yaitu efficient contact with reality, yaitu mempunyai kontak yang efisien dengan realitas. Kontak ini mencakup 3 aspek, yaitu dunia fisik, sosial, dan juga diri sendiri. Kelima, adequate self-knowledge, mempunyai kemampuan mengetahui wajar. Keenam, integration of consistency of personality, yaitu kepribadian yang utuh dan juga konsisten. Yang ketujuh, adequate of life goal, memiliki tujuan hidup yang wajar. Kedelapan, ability to learn from experience, kemampuan belajar dari pengalaman. Kesembilan, ability to satisfy to requirement of the group, kemampuan memuaskan tuntutan kelompok. Kesepuluh, adequate emancipation from the group or culture, yaitu mempunyai emansipasi yang memadai dari kelompok dan budayanya. Orang yang sehat mentalnya adalah orang-orang yang mampu merasakan kebahagiaan dalam hidup, karena orang-orang inilah yang dapat merasa bahwa dirinya berguna, berharga, dan mampu menggunakan segala potensi dan bakat semaksimal mungkin, yang membawa kebahagiaan bagi diri mereka sendiri dan juga orang lain. Samping itu, ia mampu menyesuaikan diri di dalam arti yang luas dengan dirinya, orang lain, dan juga suasana sekitar. Ada beberapa kriteria pribadi yang normal atau sehat menurut Maslow dan Goleman, yaitu memiliki perasaan aman yang tepat, memiliki penilaian diri dan wawasan rasional, memiliki spontanitas dan emosional yang tepat, mempunyai kontak dan realitas secara efisien, memiliki dorongan dan nafsu-nafsu jasmania yang sehat, serta memiliki kemampuan untuk memenuhi dan memuaskan, mempunyai pengetahuan diri yang cukup, dan juga memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman hidupnya.